والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita hidup sampai hari ini dengan membawa keimanan di dalam diri kita. Semoga dengan itu semua Allah ridha sampai dengan kehidupan kita pada hari ini, karena tidak sedikit orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran mengalami kerugian karena tidak membawa nilai iman dalam dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-103 disebut dengan surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Sungguh demi waktu yang kami berikan kesempatan pada setiap manusia untuk beraktivitas, banyak manusia yang rugi dalam menjalani kehidupannya, kecuali di antara yang rugi itu ada yang beruntung karena hidupnya membawa nilai keimanan. Tapi juga ada orang-orang yang beriman tapi tidak diakui imannya oleh Al-Quran karena tidak mampu membuktikan keimanannya dengan berbuat atau melakukan segala amal soleh dalam kehidupan. Ada orang-orang di zaman Nabi datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Tapi tiba-tiba belum sempat Nabi menjawab, turun langsung ayat statementnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diabadikan di Quran surah ke-49 ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui berkata kepada Muhammad, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan pada mereka, iman kalian tidak serius, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kalian baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara iman itu baru sekedar di lisan saja dengan mengucapkan syahadat, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Beda antara iman yang masuk ke dalam hati dengan yang hanya di lisan saja. Sama dengan ketika seseorang yakin dan cinta pada apa yang ia kemudian hadirkan dalam kehidupan. Seorang ibu yang mengatakan cinta kepada anaknya, dan cinta itu lahir dari dalam dirinya, qalbunya, maka perhatian dalam diri akan mengalir kepada seluruh anggota tubuhnya. Ketika bahasa ibu mengatakan, nak, ibu sayang dengan kamu, maka matanya akan menatap dengan penuh rasa sayang. Lisannya akan berkata yang baik-baik, tangannya akan membelai dengan penuh kebaikan, dan derap kakinya akan dilangkahkan demi menghadirkan cinta terbaik untuk anaknya. Jadi iman, keyakinan, cinta itu selalu dibuktikan dengan tindakan yang baik. Ada orang-orang yang mengatakan saya beriman, tapi imannya tidak sampai ke hati. Sehingga ketika dituntut untuk mengerjakan pembuktian dalam imannya, maka tidak keluarlah kemudian amalan-amalan dalam seluruh anggota tubuhnya. Dia katakan saya beriman, tapi diminta sholat, dia tidak mau sholat. Saya beriman, diminta zakat, dia enggan berzakat. Maka kata Al-Quran, orang seperti ini baru beriman di lisannya, tapi belum sampai kepada jiwanya. Bila iman telah sampai kepada hatinya, maka oleh hati akan diteruskan sampai ke wajah, ke mata, ke lisan, ke tangan, sampai ke ujung kaki. Maka mata orang beriman akan beda cara memandang dengan mata orang-orang yang belum beriman. Ketika ibu ingin memandang, ada ayat khusus tentang pandangan kita. Ibu ada di Quran surah ke-24 ayat 31 misalnya. Wa kullil mu'minati. Perhatikan para ibu yang budiman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu ya. Karena kemuliaan yang datang dari Allah harus diukur dengan ukuran Allah. Dan ukuran Allah tidak cukup dengan kalimat amin. Karena kalimat amin terletak setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di na'budu dulu baru nasta'in. Kullil mu'minati, dan katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Jadi sebelum fungsi mata disebutkan, imannya dulu kemudian dihadirkan. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan perempuan yang punya iman beda cara pandangnya dengan perempuan yang belum beriman. Yaghdudna min absarihinna, maka pandangannya hanya akan digunakan pada yang baik-baik. Yang tidak baik menurut Allah dia akan palingkan. Sama dengan lisan, ketika ibu akan bicara berkata sesuatu, itu imannya dulu yang disebutkan. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang telah menyatakan
kata Allah, jangan saling mencela. Jangan mencela. Ketika disebutkan lisan jangan mencela, imannya dulu yang disebutkan. Seakan-akan kata para ahli tafsir, orang yang beriman, dia akan menahan lisannya dari celaan. Karena ketika itu dilanggar oleh lisannya, ini menunjukkan ada yang salah dengan imannya. Nah, kalau dikumpulkan semua perbuatan baik itu, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, matanya baik, lisannya baik, tangannya baik, sampai kakinya baik, maka semua perbuatan yang didasari oleh iman, perbuatan disebut dengan amal, perbuatan yang disukai oleh Allah karena iman disebut dengan salih. Maka muncullah kalimat salih. Disatukanlah kemudian di surah itu, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang beriman dan mau membuktikan imannya dengan mengerjakan semua perbuatan yang baik menurut Allah. Disebut amal saleh. Nah, iman dan amal saleh ini, inilah yang mengantarkan kita insya Allah mendapat berita gembira, jaminan surga bahkan sebelum wafat. Jadi ada kalangan manusia yang diberikan kabar gembira langsung oleh Allah sebelum wafatnya, dia sudah mendapat jaminan dari Allah mendapatkan surga. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Muhammad berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah menyatakan beriman dan dia buktikan imannya dengan menggunakan dan melakukan amal-amal yang baik, amal saleh. Ibu beriman, ibu beramal saleh, kata Allah berikan kabar gembira pada orang-orang ini, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami akan siapkan bagi mereka surga dengan segala keindahannya. Ada orang belum wafat sudah dapat kabar gembira, orang ini akan masuk surga dan dengan segala keindahannya, sungai yang mengalir, segala kenikmatannya. Siapa orang ini? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan masya Allah, di antara ciri orang beriman dan beramal saleh disebutkan oleh Nabi SAW, salah satunya dia tidak sengaja atau tidak cepat mengerjakan perbuatan baiknya sebelum didasari oleh dasar pengetahuannya. Maka di antara ciri orang-orang beriman yang ingin mewujudkan amal salehnya, maka dia gemar dengan majlis ilmu. Dia dengar datang ke kajian, dia senang datang untuk belajar. Maka ketika dia datang untuk belajar, Nabi langsung keluarkan satu hadis yang menjamin setiap langkahnya akan mempercepat dia masuk ke dalam surganya. Tidak cukup dengan amin, kita bacakan hadisnya dulu. Baik, itu ada di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Riwayatnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang mampu meluangkan waktunya, dia bersungguh-sungguh datang ke tempat majlis ilmu untuk belajar. Walaupun, dia menempuh jalan walaupun jalannya sulit. Mungkinlah. Jalannya berliku, tidak mudah dia lalui. Walaupun belajar cuma satu ayat, satu hadis, tapi dia mau datang untuk menghadirkannya. Maka lihat kalimatnya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semua perjuangannya itu akan diganti oleh Allah setiap langkahnya dengan memudahkan dia ke surga. Tibalah seorang, pelaku maksiat yang banyak sekali ia kerjakan. Dia sudah membunuh 100 orang. Mabuknya tak terhitung. Jadi kalau ada orang sekarang masih mabuk, dia telat. Sudah ada yang mabuk lebih dulu dan banyak sekali mabuknya. Dan jangan bersaing dengan orang ini, karena Anda tidak akan menang. Baik, tapi hidayah datang kepada dirinya. Konsultasi dengan seorang alim, syekh, ustadz. Kata ustadz ini, kamu bukan berarti nggak bisa jadi baik. Kamu ini orangnya baik, cuman tinggal di lingkungan yang tidak baik. Pindahlah dulu dari lingkungan ini, belajar ke seorang syekh di majlis ilmu sana. Setelah baik, kembali ke sini untuk berdakwah. Dia datang kemudian menempuh jalan, pergi ke majlis ilmu itu. Di pertengahan jalan tiba-tiba ajalnya hadir, lebih cepat dari apa yang ia duga. Maka perhatikan kalimatnya. Di jalan dia bertobat menuju majlis ilmu. Tobatnya menggugurkan dosa-dosanya. Orang yang selalu ingin tobat disebut dengan tawwabin. Orang tawwabin, rumusnya di Quran dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Paling kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat. Kemudian cinta Allah ketika diberikan pada seorang hamba, maka hal yang Allah berikan pertama kali pada yang dicintainya adalah ampunan dari semua dosanya. Rumusnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada orang-orang yang serius mencintai aku, ikuti tuntunanku, tuntunan Nabi, maka aku akan mencintaimu. Sekarang perhatikan persamaannya. Kalau aku mencintai seorang hamba, kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka hal pertama yang aku berikan pada orang-orang yang aku cintai adalah aku gugurkan semua dosa-dosanya. Orang tadi bertobat, mendapatkan cinta Allah. Orang tadi dapat cinta Allah, digugurkan semua dosa-dosanya. Saat digugurkan itulah kemudian ia melangkahkan kakinya untuk belajar. Belum sampai ke majlis ilmu, tiba-tiba datang ajalnya, dan seketika keluar kalimat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditetapkan oleh Allah, dakhalal jannah. Kisah itu diabadikan kemudian di Quran surah keempat, An-Nisa, surah para ibu, surah para perempuan. Ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Awal ayatnya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Masyaallah. Siapa yang mau berubah lebih baik lagi, dia mau berhijrah. Yang tadinya belum pakai hijab, dia mau pakai hijab. Yang tadinya kata-katanya kasar, dia mau jadi lebih lembut. Yang tadinya jarang ngaji, sekarang mau ngaji. Kata Allah, kalau dalam proses dia berubah itu, walaupun belum sempurna seperti orang kebanyakan menilainya, dan dia mau berubah, kemudian tiba-tiba wafat, maka Masya Allah, kata Allah, saya terima semua perubahannya, saya berikan pahalanya, dan saya jamin surganya. Sekarang saya izin bertanya pada ibu sekalian, siapa di antara ibu yang pernah bunuh orang? Angkat tangan. Saya serius. Saya telepon polisi suruh datang ke sini. Tidak ada. Siapa yang pernah mabuk minimal 100 kali dalam sehari? Tidak ada. 10 kali dalam sehari? Tidak ada. Maaf ya. Orang yang pernah mabuk, pernah bunuh orang, ingin ke majlis ilmu, belum sampai, dosanya diampuni, masuk surga. Maksud saya, ibu sudah sampai di sini, masa nggak bisa meraih surga ibu? Dan ibu bisa memilih aktivitas apapun. Sekarang hari Sabtu, Bu. Siang, waktu banyak ngantuk, setan berkeliaran. Ya, orang bisa diarahkan rekreasi, bisa kemanapun. Pertanyaan saya, siapa yang bisa melembutkan hati ibu untuk berada di sini? Ya, ibu nggak jawab juga saya tahu. Saya nggak pernah ngundang ibu. Ya, ibu ada yang lembutkan hatinya, ringankan langkahnya. Kenapa bisa Anda ke sini? Banyak perempuan lain mendapatkan informasi, berat langkahnya untuk hadir. Tapi Anda bisa ada di sini. Kalau Allah tidak berkehendak ibu menjadi baik, maka mustahil saya pikir ibu berada di sini. Jadi maksud saya, dari sekian perempuan yang hadir di muka bumi saat ini, ketika langkah ibu yang diringankan Allah, hati Anda yang dilembutkan, Anda berada di sini, tapi belum bisa meraih surganya, ada yang salah dengan kehidupan kita saat ini. Maka dari itu bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, tidak semua orang yang hadir pun untuk belajar bisa mendapatkan syurga dari Allah, karena ada satu syarat lagi yang menjadi pelengkap dalam semua amalannya. Itu terdapat di Quran surah ke-98 ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Salat ibadah, maaf, baca Quran ibadah, maaf, sekarang kita taklim pun itu ibadah. Kata Allah, semua itu tidak akan banyak manfaatnya kalau orang-orang yang beribadah itu, yang salat, yang baca Quran, yang ikut pengajian, mereka tidak ikhlas dalam setiap amalannya. Maka ikhlas itu kunci pertama untuk meraih surga. Ikhlas kunci pertama diterima amalan, dan ikhlas adalah pembuka jalan kelapangan dalam kehidupan. Pertanyaan saya, ibu sudah ikhlas dengan segala ketetapan Allah? Baik, alhamdulillah. Kalau ibu sudah ikhlas, maka saya tutup pengajian hari ini. Ya, karena tema kita ikhlas menerima segala ketetapan Allah. Saya belum terangkan, ibu sudah ikhlas. Ya. Rumus dalam usul fiqih, sesuatu yang sudah jelas jangan diperjelas lagi, karena menjelaskan sesuatu yang sudah jelas akan membuat penjelasan menjadi semakin tidak jelas. Itu rumusnya. Dek beli sabun di mana Pak? Di Alfamart. Alfamart yang dekat atau yang jauh? Yang jauh yang sebelah sana. Yang jauh dekat tiang listrik atau pohon kelapa? Pohon kelapa. Sabunnya sabun apa? Sabun Lifebuoy. Lifebuoy-nya yang kecil atau yang besar? Yang cair.
Tibalah dia sampai sana, di tempat yang sama, di lokasi yang sama, tapi tidak membeli sabun. Pulang lagi, Pak, sabun cair nggak ada, adanya Lifebuoy yang biasa. Maka dalam kaidah usul fikih kalau dikatakan beli sabun, beli aja sabun yang mana aja. Karena kaidahnya beli sabun tidak menjelaskan dan merinci sabun yang mana yang harus dibeli. Itu kaidah. Karena itu dalam agama kalau ada sesuatu yang sudah jelas, sudah dipahami, jangan banyak dipertanyakan, khawatir dengan pertanyaan itu yang jelas akan menjadi semakin tidak jelas. Turunlah Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum ta'sukum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan uraian semakin tidak jelas nantinya. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya lagi. Ibu sudah ikhlas dengan segala ketetapan Allah? Belum. Baik. Allah menetapkan dalam kehidupan kita banyak hal. Ketetapan Allah menjadikan suami ibu sekarang itulah suami ibu. Ayo yang jawab tadi belum ikhlas. Ibu ikhlas dengan suami ibu sekarang? Ikhlas. Ya sudahlah. Inilah the power of ibu-ibu. Baik. Kita mulai bahasan kita. Saya ulang ya. Orang yang datang ke majlis ilmu berpeluang masuk cepat ke surga. Orang yang ingin ke surga itu harus ikhlas dalam setiap amalannya. Orang yang ingin ke surga mesti ikhlas dengan setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Sekarang persoalannya, satu, apa itu ikhlas? Kedua, apa saja ketetapan Allah dalam kehidupan kita? Hati-hati, jangan-jangan selama ini kita hidup tapi kita tidak mengetahui berbagai ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak pernah tahu ketetapan Allah dalam kehidupannya, maka berpeluang menjalani alur hidupnya dengan cara yang tidak teratur dan penuh dengan kegelisahan hidup. Kita mulai bahasan kita. Saya coba bagi dulu ke dalam space waktu yang disampaikan. Kita sampai jam berapa hari ini? Time. Khair insyaAllah, gak apa-apa. Saya usahakan sebaik mungkin ya. Saya sampai jam 3 pulang, ibu mau sampai maghrib gak ada masalah. Bismillah. Satu. Kalau temanya sudah dituliskan, jadi kami tidak menuliskan kembali. Kita akan bagi frase ini ke dalam beberapa bagian. Satu, kita akan uraikan dulu ikhlas. Apa itu ikhlas? Kedua, kita akan uraikan ketetapan Allah dalam kehidupan. Apa saja ketetapan Allah yang berlaku untuk kita manusia? Satu. Kemudian secara spesifik, manusia itu nanti dibagi dua bagian secara umum. Ada laki-laki, ada perempuan. Apa ketetapan untuk laki-laki, apa ketetapan untuk perempuan. Dan yang paling menarik adalah nanti kita akan lihat. Sudah ditetapkan laki-laki, pengen jadi perempuan. Sudah ditetapkan perempuan, pengen jadi laki-laki. Yang seperti ini bagaimana pula mengatasi solusinya? Jelas sampai sini? Baik. Bismillah, kita turunkan dulu beberapa ayat-ayatnya. Ibu, jelas ini kelihatan? Jelas. Luar biasa. Sangat ikhlas. Saking ikhlasnya belum saya tulis sudah kelihatan. Jelas. Allahu Akbar. Ikhlas. Satu. Dari belakang kelihatan tulisannya? Oh, tidak, maafkan saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya. Baik. Bismillah. Kalau ini tidak kelihatan juga, saya tidak tahu dengan cara apa lagi mesti saya menulis. Sudah, bismillah. Satu, Quran, kita ambil surah ke-16, ayat 66. Dua, Quran, surah ke-112, satu surah, bahkan dengan namanya surah Al-Ikhlas. Kemudian tiga, Quran surah 98 tadi, ayat yang kelima. Kemudian keempat, pindah status dari sini ke status yang lebih tinggi. Quran surah ke-15 ayat ke-40.
Ini pelan-pelan kita turunkan. Saya tidak hapus, insya Allah kita nanti urutkan satu-satu. Sekarang ini kita tarik kemudian ke sini. Praktek ini seperti apa dalam kehidupan? Kita bagi bagian pertama. Terjemah ini kita pindahkan ke sini. Quran surah ke-51 ayat 56. Contoh yang ini kita turunkan ke Quran surah ke-20 ayat ke-14. Praktek ini di masa Nabi Muhammad SAW dan akhir manusia ditemukan di Quran surah kedua ayat ketiga. Waktu mengerjakan ini rinciannya dari Quran surah ke-17 ayat 78. Penjagaannya ditemukan di Quran surah kedua ayat 238. Pesannya ditemukan di Quran surah keempat ayat 103. Ini satu contoh dulu pada bagian aspek yang pertama. Aspek kedua, kita bagi. Kita turunkan dulu kalimat Qurannya, jaminan surga di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dan kemudian turunkan ke bawah Quran surah kedua ayat 215. Jaminan pahalanya di Quran surah kedua ayat 261. Nilai surganya ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ini tadi saya tambahkan lagi sedikit saja. Quran surah ke-7 ayat 31 ditambah Quran surah kedua ayat 45 sampai 46 ditambah Quran surah kelima ayat yang ke-6. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, aspek yang ketiga, karena kita ikhlas dalam kehidupannya kita bagi-bagi dulu. Ini nanti kita ada turunan lagi, ini baru contoh umum dulu ya. Yang ketiga, kita temukan di Quran dulu surah kedua ayat 129. Dikabulkan doanya di Quran surah kedua ayat 151. Diturunkan contohnya misal pada orang tua di Quran surah 31 ayat 14. Senafas dengan Quran surah 6 ayat ke-15. Dipraktekkan di Quran surah ke-17 ayat ke-2 contohnya. Kemudian kita terjemahkan dalam bahasa hadiah misal Quran surah ke-25 ayat ke-63. Satu dulu. Saya belum masuk nanti ke terkait dengan ibu atau khusus perempuan, tapi saya coba turunkan dulu ayatnya untuk mengingatkan. Kita arahkan ke sini. Quran surah keempat ayat pertama. Dan terjadilah lelaki dan perempuan, Quran surah ke-51 ayat 49. Ini menyebar seluruhnya. Kembali ke Quran surah 49 ayat ke-13. Sampai sini dulu saja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Mohon izin karena waktu kita terbatas. Saya akan mencoba untuk menguraikan satu-satu dari turunan bahasan ini. Kemudian setiap yang saya jelaskan, kalau tidak ada space menulis, saya akan hapus lagi. Sepakat sampai sini? Ikhlas ibu? Ikhlas ya, alhamdulillah. Saya yang nulis, saya terangkan, saya yang hapus. Ibu kan tinggal ikhlas saja. Baik, sekarang lihat baik-baik. Apa itu ikhlas? Ini dulu. Banyak sekarang orang mengatakan ikhlas. Bahkan di lisannya berkata, saya ikhlas Ustaz. Padahal apa yang ia tunjukkan menunjukkan bahwa ia tidak ikhlas. Dan tidak sedikit orang mengatakan ikhlas tapi tidak paham apa yang disebut dengan ikhlas. Kata ikhlas asalnya dari kata khalas, khalasa. Akar kata utamanya. Jelas ya? Akar kata utamanya khalasa. Orangnya di sini disebut dengan khalis. Saya tuliskan dulu. Atau saya geser ini ke samping kiri supaya lebih mudah. Ini orangnya disebut dengan khalis. Begini.
Di Bandung ada Khalis gitu ya. Jalan Khalis. Wah, jalan orang yang ikhlas. Macet pin, ikhlas ya. Alhamdulillah. Khalasa. Kemudian ditambah hamzah depannya, tambah hamzah ini. Khalasa ditambah hamzah, nanti saya jelaskan. Seperti ini. Sifatnya, kalau jadi sifat, harokat hamzah yang fathah ini turunkan jadi kasrah begini. Ini. Kemudian masukkan kalimatnya, lamnya tambah alif begini. Seperti ini, nanti saya jelaskan. Orangnya berubah dari khalis jadi mukhlis namanya. Sudah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, pelan-pelan saya coba uraikan. Khalasa. Akar utama kata ikhlas itu dari kata khalas. Khalas itu adalah asalnya sesuatu yang bening, yang tidak bercampur dengan apapun. Bening, bersih. Misal, sekarang saya ada air bening misalnya, bukan air putih ya. Kalau air putih sudah saya isi dengan warna putih, susu dimasukkan yang putih, air putih. Jadi bening, tidak ada campurannya. Maka kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa ada campuran apapun, bersih sifatnya, nggak ada apapun, itu khalas namanya. Bisa? Kalau ada mah terpalang, kalau nggak. Nah, contoh. Okay. Bersih, nggak ada apapun, tiba-tiba ada suara. Nah, sekarang lihat sini. Misal di Arab ada orang sedang kerja. Kemudian pekerjaannya selesai, tuntas, beres. Tidak ada sedikit lagi pekerjaan. Tidak ada misalnya hal-hal yang lain lagi, tuntas, bersih, rapi. Maka orang Arab akan mengatakan khalas, selesai, bersih. Misal ibu nyapu, bersih, tidak ada kotoran, gak ada apa-apa lagi. Ibu katakan khalas, beres. Paham sampai sini? Asal kata khalas artinya sesuatu yang bersih, bening, tidak ada campuran apapun. Kalau itu dibentuk misalnya menjadi subjek atau benda tertentu yang disebutkan bersih, bening, tidak ada campurannya, maka berubah nama dari khalas jadi khalis. Misal, di dalam perut hewan, ternak, sapi misalnya, di situ ada 3 jalur utama. Jalur untuk darah, jalur untuk kotoran, di tengah-tengahnya jalur untuk air susunya. Yang menarik, darah tidak mencampur ke sini, kotoran pun tidak bercampur ke sini, bersih aja. Maka oleh Al-Quran diistilahkanlah air susu binatang ini, baik sapi ataupun yang lainnya, dengan khalis. Ya, khalis, bersih, bening, tidak bercampur dengan bagian-bagian ini. Buka Quran surah 16 ayat 66. Labanan khalisan, labanan khalisan. Dari perut binatang ternak itu diperas, tiba-tiba kok bisa yang keluar itu air susu yang bersihnya, kotorannya nggak ada, darahnya nggak keluar, jadi tidak ada campuran di dalamnya. Anda bisa kemudian keluarlah air susu yang bening. Disebutlah dengan susu murni. Kenapa disebut murni? Karena tidak ada campuran-campuran yang lainnya yang dicampurkan ke dalam air susu yang telah keluar ini. Paham? Baik. Jadi kalau ada orang disebut khalis, dinamakan dengan khalis, artinya diharapkan orang itu bersih, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran kehidupan. Jadi kalau bicara, kata-katanya bening. Kalau menatap, tatapannya pada yang baik-baik. Kalau melangkah, langkahnya pada yang baik-baik. Jadi kalau ada orang namanya khalis, tapi berperilaku kotor dalam kehidupannya, ada yang kurang tepat dengan penamaannya. Paham sampai sini? Baik. Saya alhamdulillah Ustadz khalis, saya tidak begitu, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Baik. Ini mic-nya belum khalis, ya. Yang ini khalas. Alhamdulillah. Gampang ya? Sekarang kalau kita punya campuran sesuatu, lalu kita keluarkan campuran yang kotornya sehingga tersisa yang bersih-bersihnya. Contoh, saya punya air yang bening, tiba-tiba, misal, mohon maaf, masuk pasir ke sini, jadi kotor, keruh. Saya ingin keluarkan pasirnya, saya saring lagi, sehingga yang tersisa cuma beningnya saja, bersih, tidak ada campurannya, bersih saya harapkan. Maka dalam ilmu sharaf, di cabang bahasa Arab,
itu tambahkan hamzah di depan asal kalimatnya. Khalasa gini, tambahkan hamzah di depannya seperti ini. Kalau hamzah sudah ditambahkan, maka harakatnya itu umumnya selalu fathah begini. Dari mana fathah ini pindah dari sini ke sini? Karena ini dipindahkan, maka hilang kemudian harakat fathahnya menjadi sukun, mati begini. Sukun, selesai. Di sukun apa artinya? Sukun itu tenang, mati, bulat, sukun. Ya, saya pernah main ke Garut, tiba-tiba dihidangkan ya satu masakan makanan, Ustaz, ini buah sukun, masya Allah. Saya bilang, Pak, ini bukan, ini fathah. Kok fathah Ustaz? Kalau sukun itu masih di atas Pak, bulat. Begitu jatuh ke bawah dia kasrah. Karena Bapak sudah goreng, kemudian Bapak buka-buka, dia terbuka, dia fathah. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Dia kembali ke dapur pada istrinya, dia katakan, Ma, ini bukan buah sukun kata Ustaz. Apa? Fathah. Sudahlah. Ini ya. Maka berubah kalimatnya dari khalasa jadi akhlasa. Akhlasa itu usaha untuk menghilangkan semua campuran yang mengotori sesuatu yang bening sehingga tersisa yang bagusnya saja, yang beningnya saja. Nah, kalau kemudian itu dijadikan kata sifat, jadi sesuatu yang bening, yang terlepas dari kotoran-kotoran, atau usaha untuk membeningkan sesuatu sehingga lepas dari kotoran yang mengotori, maka sifatnya berubah dari kata akhlasa menjadi ikhlas namanya. Ini. Jadi ikhlas itu asalnya adalah upaya atau usaha untuk melepaskan atau menghilangkan segala campuran-campuran atau hal-hal kotor yang tidak terkait alhamdulillah dengan esensi atau aktivitas yang tengah dijalani, yang tidak terkait dengan esensi dan atau aktivitas yang tengah dijalani. Kalau saya katakan dengan esensi berarti benda. Ibu menginginkan air bening, tiba-tiba ada campurannya. Begitu ibu keluarkan yang campuran itu ibu sedang ikhlas dalam pengertian bahasa. Paham? Aktivitas itu segala pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada gangguan, ibu ingin tepikan gangguan itu ikhlas namanya. Paham? Nanti kita akan tarik ini pada kepentingan ibadah, baru kita paham betul bagaimana contoh yang kita akan bahas. Ya. Nah, orang yang berusaha untuk ikhlas itu namanya mukhlis. Mukhlis. Ini orangnya. Orang yang berusaha ikhlas itu disebut apa? Mukhlis. Perempuannya apa? Oh, baik. Tinggal tambah tak di ujung ya. Itu paling gampang. Tak marbutah. Muslim laki-laki, perempuannya muslimah. Mukmin laki-laki, perempuannya beda. Shaim laki-laki, perempuannya ya. Ya. Mukhlis laki-laki, perempuannya mukhlisah. Tanya. Pelan-pelan. Nah, sekarang apa kaitan ikhlas dengan ketetapan Allah dalam kehidupan? Kita kan baru tahu kalau ikhlas itu usaha untuk menghilangkan segala campuran yang tidak terkait dengan esensi atau aktivitas yang sedang kita jalani. Oh, ini nggak ada hubungannya dengan ketetapan saya nih, nggak ada hubungannya dengan aktivitas saya, maka saya mau bersihkan itu. Jangan ada dalam aktivitas saya, jangan hadir di botol saya, jangan hadir di gelas saya, jangan hadir di rumah saya. Ini nggak boleh ada dalam pakaian saya. Maka usaha untuk menepikan segala yang tidak penting itu disebut dengan ikhlas. Orangnya disebut apa? Mukhlis. Jelas sampai sini? Nah, sekarang
kalau itu dikaitkan dengan konteks menerima ketetapan Allah, maka apa yang dimaksud dengan ikhlas dan dalam hal apa saja ikhlas dibutuhkan oleh setiap makhluk dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang coba kita akan uraikan pada inti bahasan kita. Kalau makna tadi ditarik pada hal yang terkait dengan syariat, konsep dalam agama dan keyakinan kita dalam Islam, maka ikhlas diartikan oleh para ulama dengan cepat puncak keimanan, puncak keimanan dan sifat tawakal, puncak keimanan dan sifat tawakal dalam menerima dan menjalankan seluruh ketentuan dan ketetapan Allah. Puncak keimanan dan sifat tawakal dalam menerima dan menjalankan. Perhatikan definisinya, Bu, ya. Tidak cukup menerima saja, tapi ciri mengukur keikhlasan itu, kalau Anda ingin lihat orang ikhlas, jangan lihat hanya sekedar menerima, tapi bagaimana dia merespon penerimaan itu dan menjalankan semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhlas Ustaz menerima musibah ini, tapi meratap terus. Artinya ada yang tidak ikhlas dalam dirinya. Saya ikhlas Ustaz tidak lulus anak saya diterima di sekolah itu, tapi posting aja terus di media sosial. Ya, itu berarti ada yang kurang ikhlas dalam dirinya. Bahkan dituliskan di media sosial, saya sih sebenarnya ikhlas aja. Nah, ada yang tidak tepat di situ. Paham ya? Yuk, kita lihat pelan-pelan, kita cepat praktekkan. Baik, sekarang mari kita lihat aspek apa saja yang dimintakan oleh Al-Quran kepada setiap hamba untuk menjalani seluruh ketetapan Allah dengan ikhlas, dan seperti apa praktek kehidupannya. Satu, kita lihat aspek pertama, ada yang disebut dengan ikhlas dalam bertauhid, menuhankan Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas dalam tauhid. Tauhid. Sebentar, tahan ya. Sekarang kita praktek. Kalau sudah dengan contoh, itu akan lebih mudah dipahami. Contoh begini, perhatikan baik-baik. Ibu masih ingat tadi? Airnya masih bening, tidak ada campurannya. Kalau tiba-tiba ada yang kotor, kita keluarkan. Aktivitas mengeluarkannya disebut apa namanya? Orangnya disebut apa? Mukhlis. Nah sekarang, kalau ditarik ke dalam konsep agama, pertama kali kata Al-Quran, orang ikhlas itu dituntut menerima ketetapan dari Allah. Hal pertama dalam aspek tauhidnya, dia mesti ikhlas dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dan seperti apa ikhlas dalam bertauhid? Diturunkanlah contoh paling utama di Quran surah ke-112. Bahkan dengan nama surahnya, surah Al-Ikhlas. Kata para ulama, ketika surah ini bahkan diberi nama langsung dengan Al-Ikhlas, ini menunjukkan bahwa di antara setiap tahapan ikhlas, ini puncak yang paling tinggi. Jadi kalau ada orang misalnya ikhlas menerima musibah, ikhlas menerima ujian, ikhlas menerima titipan harta, ikhlas menerima titipan anak, ikhlas menerima A dan B, C, maka semua ini seperti runtutan tangga. Puncak tertingginya ikhlas dalam bertauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seseorang, maaf, dia bagus urusan dunianya, ikhlas dalam menerima ketetapan dunia, tapi dia tidak ikhlas dalam bertauhid kepada Allah, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti diturunkan ayat langsung, muaranya saat kembali kepada Allah itu adalah neraka jahanam, dan tidak ada satupun yang bisa membantu dari semua amalan-amalan dunia. Yuk, maka dari itu surahnya disebut surah Al-Ikhlas. Apa bunyi ayat pertamanya? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Tahan sini. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa yang merawatmu? Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu agungkan? Kemudian Allah perkenalkan dengan nilai keikhlasan dalam tauhid. Perhatikan baik-baik. Qul, katakan Muhammad, huwa
yang layak disembah, layak dituhankan, layak diagungkan, itu hanya satu, Allah. Satu ini. Kemudian tidak cukup dengan sifat Allah, dengan nama Allah, tapi diturunkan nama tauhidnya. Lihat, ini yang menunjukkan nilai keikhlasannya. Ahad. Apa artinya ahad? Bukan satu. Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Apa artinya ahad? Bukan Allahu a'lam, ada artinya. Satu itu bisa wahid, itu satu. Satu. Itu satu. Tapi masih mungkin ada dua. Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'. Tapi kalau sudah ahad, satu-satunya yang tidak ada duanya. Hanya satu saja. Tidak ada yang lain. Hanya ini saja. Yang lain tidak ada. Oh, hati-hati ya. Tahan. Saya agak pelan-pelan. Katakan Muhammad, kalau Anda ingin mencari Tuhan, ingin menyembah, ingin bertuhan, katakan kul huwallah, hanya Allah saja, ahad, tidak ada yang lain. Hanya ini satu saja. Bahkan hebatnya, saya tunjukkan pada ibu dan teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Dari namanya saja, tidak ada nama Tuhan di muka bumi ini yang menunjuk pada satu nama dan satu zat itu saja, sekalipun hurufnya dihilangkan, dia hanya akan kembali pada satu zat itu saja. Demi Allah saya katakan, nama ini kalau bukan menunjuk pada nama Tuhan akan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nama manusia kalau dihilangkan satu hurufnya maka akan berubah maknanya. Contoh, nama saya siapa? Adi. Adi. Saya hilangkan A-nya, jadi apa? Di. Di. Saya hilangkan D-nya, jadi apa? I. Apakah sama Adi dengan Di? Di sini Di yang melirik Andi, Didi, Endi banyak. Di berbeda dengan Adi. I lain lagi dengan A dengan D. Setiap huruf bertambah, setiap huruf berkurang, maka akan kehilangan makna awalnya. Sekarang perhatikan. Allah. Saya hilangkan hamzah wasal huruf pertamanya. Ini. Baca. Bukan, ada tasdidnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dihilangkan satu huruf tetap menunjuk pada zat yang sama, lillah. Apa yang mau diartikan lillah? Tidak ada kalimat lillah kecuali menunjuk kepada Allah lagi. Saya hilangkan lam yang pertama, maka hilang tasdidnya. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Semua di langit dan di bumi milik Allah. Lahu punya Allah. Menunjuk kepada Allah lagi. Saya hilangkan lamnya. Jadi apa? Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Kalau ibu membaca huwa dalam bahasa Arab dan berhenti di kalimat huwanya, maka wa-nya tidak bunyi. Yang dibaca hu-nya. Hu. Contoh, baca Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi paling kiri di pertengahan. Berhenti pada wa-nya nggak muncul. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak dibaca. Allahu la ilaha illa hu. Begitu ibu bilang hu, kembali ke Allah. Allah, siapa hu? Allah. Allahu la ilaha illa hu. Kalau ibu ingin munculkan lagi huwanya, saya munculkan Ustadz huwa. Huwa, siapa huwa di sini? Balikan ke surat Al-Ikhlas. Kul huwa yang disebut dengan huwa Allah. Saya hapus semuanya, hilang. Sesuatu yang hilang tidak kelihatan disebut dengan ghaib. Maka sifat Allah sifatnya ghaib. Baca Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kembali kepada Allah. Ibu cari nama Tuhan yang dipertuhankan di muka bumi. Terapkan rumus ini. Maka Anda tidak akan pernah temukan yang seperti ini. Saya sarankan pada ibu semua dan pemirsa dimanapun Anda berada, tuliskan setiap nama yang dipertuhankan. Kalau dia tidak memiliki sifat seperti ini, berarti dia bukan Tuhan yang sejati. Makanya setiap dihilangkan kembali kepada asal yang sama. Makanya kata Allah, sifat saya dari namanya saja ahad, tidak ada yang lain yang bisa menandingi. Maka dari itu ketika ada kemudian, maaf, yang menyertai sebagai Tuhan tidak punya seperti ini, itu campuran-campuran yang harus ditepikan. Paham? Ada yang mengaku sebagai Tuhan, ada yang mengatakan ini Tuhan. Jika orang sudah mengatakan qul huwallah, hanya Allah saja yang esa, maka dia tidak akan menuhankan yang lain. Jadi kalau ada orang hafal surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tapi lisannya masih mengatakan semua agama sama,
menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Ini menunjukkan dia belum ikhlas dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang salah dalam dirinya. Jelas? Baik. Kalau ada orang yang menuhankan benda, keliru juga. Datang ke kuburan, datang ke pohon-pohon besar misalnya. Pohon, pohon, ya. Tolong berikan saya, kata pohon, saya juga haus, ya. Tolong siram saya. Ini menunjukkan ada yang salah dalam dirinya. Kalau ada yang menuhankan keris, menuhankan benda-benda, ini menunjukkan ada yang keliru dalam dirinya. Paham? Jadi orang-orang yang ikhlas dalam menuhankan Allah, maka dia tidak akan pernah mencampuri tauhidnya dengan menuhankan benda-benda lain atau hal lain di luar Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Satu. Awas hati-hati Bu ya. Karena kalau ini seperti sederhana, tapi kalau gagal memahami ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Hati-hati. Ketika Anda mencampuri nilai tauhid dalam kehidupan, misal dicampuri dengan yang lain. Ya, dengan macam-macam lah dalam kehidupan. Sekarang ada demam bola misalnya. Ya, tiba-tiba dibawa foto pemain bola, masukkan ke kamar, dipoto di situ. Oh, kenapa dimasukkan? Untuk menambah kekuatan. Saya pengen lari secepat Mbappe. Wah, Kylian Mbappe yang bisa mengalahkan back-back lain kemudian mengejar mencetak gol misalnya. Lihat. Ketika dia tidur, ngelihat itu. Ketika dia misalnya mau istirahat, lihat itu. Minta seakan-akan kekuatan. Ada yang bikin tato, ada yang macam-macam. Itu sedang mengotori nilai tauhidnya. Dalam ilmu tauhid, sesuatu yang disertakan kepada Allah yang mengotori nilai tauhid, itu perbuatannya disebut dengan asyraka. Orang yang disebut dengan musyrik. Asyraka. Ini perbuatannya. Orang yang disebut dengan musyrik. Musyrik. Hati-hati, tadi saya jelaskan di awal Bu ya. Awas, maaf, bahwa ikhlas bertauhid itu puncak yang paling tinggi dalam keikhlasan. Karena ini puncaknya, maka ini yang paling menentukan. Ketika seseorang tidak ikhlas bertauhid, maka ini berpengaruh kepada turunan yang lainnya. Ibu rajin sholat, tapi mengerjakan syirik misalnya, hal yang tidak disukai oleh Allah, maka apa resikonya? Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 48. Quran surah ke-4 An-Nisa, contohnya ayat ke-48. Paling kiri di pertengahan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Insyaallah. Ada orang pernah mabuk, ada orang pernah mencuri, dia tobat, diampuni. Atau ada orang pernah sholat, amal ibadahnya banyak, ada kesalahan-kesalahan ditimbang di akhirat, maka amal solehnya bisa menutup amal salahnya. Misal, maaf sekali Ibu ya, walaupun mungkin Ibu tidak seperti ini di luar tempat ini. Ya, di sini mungkin beda ya. Lihat sini. Ada orang yang selepas taklim mencela orang lain. Tuh ya, taklim kita yang paling hebat, paling bagus. Ya, di sana belum tentu ahli surga ya. Bisa. Begitu kalimat itu disampaikan, maka pahala taklim Ibu dipindahkan kepada orang tadi. Di akhirat ditukar nanti. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Pahalanya ditutupkan kepada dosanya. Ya, baik ya? Jadi yang mencela, yang ghibah, yang macam-macam ditutup dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau syirik yang satu ini, misal, ini orang sholat, puasa, zakat, banyak sedekah, berbuat yang tadi nggak pernah mencela, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, cuman syirik misalnya, syirik, maka cukuplah satu dosa itu untuk menggugurkan semua amalannya. Ibu haji misalnya sekali dalam setahun gak akan bisa mengganti dosa syirik. Selesai. Maka hati-hati kalau dalam praktek yang seperti ini muncul dalam kehidupan, maka ini yang pertama kali mesti kita hapuskan dalam kehidupan kita. Jelas di sini? Dan syirik yang paling ringan itu riya. Yang paling ringan itu riya. Kalau syirik yang paling besar kita sudah paham. Yang paling ringan ini yang jarang sekali kelihatan, riya. Riya itu saat dikerjakan, awas ya, yang dimaksud riya ini, riya dalam pengertian pembahasan syariat, bukan nama yang lain ya. Kan ada riya NS, riya ini macam-macam, itu bukan yang itu ya. Di dalam pembahasan syariat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 264.
Orang yang ria memang tidak ada langsung ancaman neraka. Cuma ketika dia ria itu menghabiskan semua pahala yang pernah diraih. Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah merasa punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau kemudian menggugurkan, membatalkan, menghabiskan semua kebaikan yang telah lelah engkau tenun. Ibu itu, maaf, sholat itu kan tidak mudah. Tahajud tidak mudah, perjuangannya banyak. Infak tidak mudah, perjuangan melawan hati. Tapi tiba-tiba bisa batal, hancur semua, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang merusak semuanya itu. Bil manni wal adza. Perbuatan yang merusak dan mengganggu semua amalan. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Contoh, seperti orang infak yang ria. Jangan lihat infaknya, lihat riaknya. Yang infak banyak, berpahala. Tapi ketika infak disertakan dengan ria, itu yang jadi masalah. Ini beredar kotak infak. Begitu datang ke tempat ibu, keluarkan handphone, masukkan, ceklik. Terus diposting di media sosial. Kapan lagi ya kita bisa bersedekah? Gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Maka ketika itu dimasukkan dan itu diupload kemudian, maka hilanglah semua nilai infaknya. Anda mau bantu ke Masjid Istiqamah, saya mau bantu Ustaz Masjid Istiqamah untuk renovasi, untuk macam-macam, untuk akuisisi SD, untuk ini itu, dikirimkan oleh ibu. Masya Allah. Berapa? 1 miliar. Alhamdulillah. Tapi syaratnya tolong bikin spanduk ya dari Sabang sampai Merauke. Ria. Habis. Sekarang sudah mau haji nih, dekat-dekat. Hati-hati. Saya suka menangis kadang-kadang tuh, bingung. Mau menegur juga dengan cara yang bagus harus dilakukan. Mau mengingatkan travelnya susah ditemukan. Itu sekarang Bu, mohon maaf ya, itu tawaf sa'i saja bisa live Bu. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan tidak? Walah, pindah ke sini lagi. Untuk apa? Itu begitu kemudian terpasang, habis pahala. Kan sayang-sayang, haji itu menggabungkan dua jenis ibadah. Ibadah dibagi dua. Satu ibadah fisik yang tidak bayar, tidak keluar uang, seperti sholat. Itu ibadah fisik. Gak ada orang sholat bayar. Pak mau kemana? Ke Istiqomah. Ngapain sholat? Maaf Pak ya, sholat fardu tarifnya 10.000, yang sunnah 5.000. Gak ada. Yang kedua ibadah harta, zakat, infak itu ibadah harta. Ada ibadah yang menggabungkan kedua jenis itu, namanya haji. Begitu ibu mau haji, jangan dikira bisa berangkat langsung. Anda nabung, ada yang jual sawah, jual kebun, macam-macam. Kemudian di sana ibadah fisik, tawaf, berputar, sa'i, dari mulai lari kecil, jalan cepat dan sebagainya. Tiba-tiba hilang seketika hanya karena handphone yang keluar dan Anda ingin dilihat oleh orang lain. Bahkan ada orang yang sebelum berangkat sudah hilang pahala hajinya. Sebetulnya dia melakukan perbuatan, tidak salah perbuatannya. Cuma riya aja yang menyertai perbuatan itu. Contoh, tidak salah ibu misalnya akan berangkat, mengundang misalnya kolega, itu tidak salah. Ada tuntunannya, minta doa, minta kalau ada salah dimaafkan. Tapi jangan sisipkan kalimat-kalimat riya di dalamnya. Bapak dan ibu sekalian, insya Allah minggu depan kami akan berangkat menunaikan ibadah haji. Dan saya mohon maaf kalau selama ini banyak kekurangan dan dosa yang saya lakukan pada Bapak Ibu sekalian. Supaya lancar ibadah saya, mohon maafkan kami. Dan tolong doakan supaya kami hajinya lancar, diterima oleh Allah. Ini haji pertama kami Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga yang pertama kali di komplek ini ya. Pak RT belum haji, Pak RW, dan ibu-ibu sekalian. Saya akan bermohon kepada Allah saat wukuf yang mustajab. Semoga Bapak Ibu pun bisa haji kemudian hari. Habis. Gak ada nilainya. Maka orang yang taklimnya bertauhid, dia tidak akan pernah menginginkan manusia melihat aktivitasnya untuk mendapatkan pujian dari mereka. Maaf, orang yang sholatnya bertauhid, maka dia akan jauhi riya, hanya karena orang ingin tahu bahwa saya pun bisa sholat berjamaah. Karena itu turun ayat yang menyertakan riya dalam sholat dan disebut celaka. Wailul lil musallin. Siapa orang celaka? Celaka orang sholat. Siapa orang itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un. Bukan lupa rakaat, bukan tidak fokus dalam sholat, tapi ra'un, dia ria karena sholat jadi dipersaksikan oleh orang lain. Memang cuma dia aja yang bisa ke masjid ya? Saya juga bisa. Memang cuma dia aja yang bisa taklim ya? Kita juga bisa. Iya ya, iya. Nggak seperti dia tuh. Iya, nggak nyangka ya? Nyangka. Ketika Anda mengatakan tidak nyangka, Anda sedang menyangka. Paham?
Sekarang coba cek. Berapa kali tanpa disadari, pahala-pahala itu bisa hilang dalam kehidupan. Berapa kali ibu mengupdate status yang dikesankan ingin diketahui oleh orang lain. Berapa kali foto-foto itu diupload hanya ingin kelihatan oleh orang lain. Berapa kali yang ikhwan terjadi pergeseran. Dulu para ikhwan laki-laki anak datang kepada ustadz tuh minta doa. Sekarang minta selfie. Foto, habis itu upload, ketemu Ustadz Adi, ceklik. Untuk apa? Gak ada. Karena sekarang medianya mendukung. Sekarang ada macam-macam. Ini baik, kita berdakwah, ditayangkan, dilihat untuk diketahui isinya. Tapi Ustadz juga sama, jangan dikira Ustadz itu tidak mendapatkan rintangan ini, tidak mudah. Hati-hati, Ustadz juga mungkin. Ya, Ustadz itu bukan tidak punya masalah, Bu ya. Masalahnya bisa lebih banyak daripada ibu. Itu masalah ibu dipikirin juga sama Ustadz. Kertas pertanyaan, itu kan masalah. Ya. Ini poinnya. Paham sampai sini? Satu. Sudah. Jadi mulai hari ini tinggalkan segala hal yang bisa melahirkan potensi kemusyrikan dalam kehidupan. Minta hanya kepada Allah. Kalau ibu punya kebutuhan, sudah tinggalkan yang lain. Paranormal itu tidak normal, makanya para di atas normal. Ya. Awas tinggalkan. Sekarang kan pakaiannya dimirip-miripin tuh. Ya, kiai pakai jubah, dia pakai jubah. Ya, kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Ntar besok kiai pakai helm, dia pakai helm juga tuh. Ya. Ini hati-hati. Yang seperti itu tinggalkan. Konsultasi macam-macam jauhi. Dukun macam-macam segala. Sekarang nama-namanya keren-keren. Jauhkan, itu syirik. Minta, ada keperluan, ada apa-apa, langsung. Quran surah ke-17. Ayat 111. Kalau mau baca dari ayat 110-nya boleh. Kalau mau langsung silahkan. Qulidullaha. Tuh, yang pertama kali disebut Allah. Kalau Anda punya masalah, Anda punya persoalan, qulidullaha. Minta sama Allah. Sebut. Ya Allah, minta. Awir Rahman. Atau sebut namanya ya Rahman. Atau saya berikan rahasia, Bu ya. Ada rahasia penting di ayat ini, tapi tolong ini di antara kita saja. Di sini. Di ayat ini ada rahasia besar. Saat Allah memperkenankan kita berdoa kepadanya, maka Allah menghadirkan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau ibu punya kesulitan tertentu dan bermohon kepada Allah, maka diberikan rahasia dalam Al-Quran. Sebutlah nama Allah, kemudian sandingkan dengan nama yang terkait dengan kebutuhan ibu itu. Itu caranya. Bisa. Ibu sedang mengalami kesulitan, ingin dibukakan jalan keluar. Sifat Allah yang membuka jalan keluar disebut Fattah namanya. Maka ibu katakan, Ya Allah ya Fattah. Ya Allah ya Fattah. Ada kesulitan dalam rizki dan sebagainya. Maka sifat Allah yang mempercepat datangnya rizki disebut Razzaq namanya. Maka sebut namanya Ya Allah ya Razzaq. Ya Allah ya Razzaq. Suami dalam aktivitas seringkali ada yang mengganggu, yang iseng macam-macam. Sebut nama Allah yang melindungi dengan segala kekuatannya. Jabbar. Ya Allah ya Jabbar. Ya Allah ya Jabbar. Ada orang mengatakan, ini kamu terbatas nih. Kamu nggak mungkin punya keturunan. Secara medis nggak bisa. Secara klinis mustahil. Sudah nggak bisa. Dokter mengatakan mustahil, nggak bisa. Sifat Allah yang memberikan karunia tanpa batas. Sebut namanya Ya Wahhab. Ya Allah Ya Wahhab. Ya Wahhab. Kata permintaan yang sangat disebut dengan habli. Ya Allah, engkau tidak punya batas dalam kuasa memberikan kepadaku. Kata orang itu mustahil, tapi engkau tidak punya sifat mustahil dalam pemberian itu. Mohon anugerahkan ya Rabb. Ini pernah dicontohkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Ibu kenal Nabi Zakaria? Masya Allah. Luar biasa hari ini. Baik, alhamdulillah. Ya sudahlah, terserah ibu. Ya. Kekuatan ikhlas belum ditulis sudah jelas. Kenal Nabi Zakaria? Ayo. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria itu nabi loh, Bu. Nabi bukan orang biasa. Menikah kemudian divonis istri ya. Maaf. Itu sudah monofil dan mandul. Secara klinis mustahil punya keturunan. Secara medis tidak bisa. Dan suaminya sudah fisiknya letih, rambutnya memutih. Apa yang dilakukan? Maka beliau memohon kepada Allah.
Kemudian dalam permohonannya menyebutkan nama Allah dengan kuasa tanpa batas. Beliau salat di mihrab, kemudian berdoa dalam salatnya. Belum selesai salatnya, lihat, perhatikan doanya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah kemudian Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Min ladunka. Kalau bahasa bebasnya, ya Allah, orang-orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Mereka mengatakan saya tidak mungkin punya penerus dalam kehidupan. Tapi saya sadar ya Allah, hanya Engkau yang pemilik sifat pemberi tanpa batas. Maka saat mereka mengatakan mustahil, tolong tunjukkan kepada mereka hanya Engkau yang tidak punya sifat mustahil dalam pemberian-Mu. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, saya mohon kepadamu yang maha mendengar. Kalau yang maha mendengar saja tidak mendengarkan dan mengabulkan doa hamba, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Kami mohon darimu saja ya Allah. Min ladunka, darimu, bukan dari yang lain. Karena mereka mengatakan mustahil. Itu baru selesai doanya, Bu. Baru selesai. Belum selesai salatnya. Beliau masih berdiri sedang salat. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut qaimun, qaim. Sedang salat belum selesai, namanya yusalli. Alhamdulillah. Perhatikan, begitu selesai doanya, belum selesai salatnya. Baca ayat 39-nya. Fanadat ika. Fa pakai fa. Fa itu kalau ibu belajar ilmu nahwu di cabang bahasa Arab, harfu atfi rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Jadi peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan nyaris tidak ada jeda. Tidak menunggu salatnya selesai dulu. Begitu selesai doanya, turun. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri sedang salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Anaknya bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir seorang bayi hidup dari rahim perempuan yang menopos dan mandul, kata Allah tidak ada yang mustahil. Kamu minta dari saya berikan tanpa batasan. Yahya. Jika ada sesuatu minta dengan namanya, itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Ya, ibu sedang banyak musibah, ujian, ya sabar, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Tapi saya sarankan, kalau minta spesifik Bu, cari yang sesuai, jangan semua harus disebutkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya disebut. Nanti ibu dikasih semua. Ya sabar, ibu sedang gak punya masalah. Sabar, minta masalah. Sabar itu kan kuatkan saat saya punya masalah. Sekarang ibu belum ada masalah, minta dikuatkan. Artinya ibu mengundang masalah. Paham? Jadi cari yang sesuai dengan kebutuhan. Besok anak mau ujian, ya Alim, ya Allah, ya Alim, segala pengetahuannya dirimu ya Allah. Seperti engkau pernah mudahkan Ibnu Abbas dengan lisan doa Rasulmu ya Allah, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Maka hamba mohon ya Allah dengan doa yang sama yang hamba panjatkan dengan Rasul, hamba pernah panjatkan. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Jadi sudah gak usah nyari batu, nyari kuburan, nyari keris. Untuk apa? Paham ya? Allahu a'lam. Satu. Tahan. Jadi kalau ikhlas bertauhid, Tuhannya siapa? Meminta pada siapa? Memohon pada siapa? Sekarang maaf ya, ibu punya kebutuhan, kemudian akan mengajukan permintaan pada wali kota. Dan wali kota itu tidak pernah kenal ibu, gak pernah ada komunikasi sebelumnya, tidak pernah ada hubungan-hubungan yang lain sebelumnya, surat menyurat tidak ada, nanya tidak pernah dan sebagainya. Tiba-tiba ibu datang mengajukan permohonan. Kira-kira permohonan ibu akan cepat direspon atau tidak? Ibu sendiri yang jawab. Tidak. Sekarang ibu ingin meminta sesuatu kepada Allah, ingin memohon, ingin dimudahkan, ingin segalanya. Tapi ibu tidak punya hubungan dengan Allah. Bagaimana Allah bisa memberikan yang terbaik untuk ibu? Maka dari itulah ketika Allah menamai dirinya sendiri dengan nama Allah, kalimat Allah dalam bahasa Arab selain memiliki makna yang dipertuhankan, juga punya makna yang kedua, yaitu al-ma'budul haq, yang paling benar untuk disembah. Haq. Al-ma'budul haq.
Ketika disebutkan Allah, maka yang pertama memiliki arti yang dipertuhankan, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, yang berhak untuk disembah, diibadahi. Dalam ilmu tauhid disebut al-ma'budul haq, yang paling berhak untuk diibadahi. Sudah? Siapa yang sedang tidak punya masalah? Boleh angkat tangan? Tidak ada, Bu. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Karena masalah diturunkan oleh Allah bukan untuk menjadikan pribadi kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Kualitas hidup kita tidak akan meningkat. Anak-anak SD yang tidak diuji nggak akan bisa naik ke SMP, karena diduga tidak akan bisa mengalami kesulitan saat di tingkat-tingkat SMP. Anak yang tidak ujian di SMP nggak akan naik ke SMA. Di sifat ujian itu bukan ingin menghadirkan hidup kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan yang kita alami. Misal, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155, paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ. Setiap orang yang hidup akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan. Minal khauf, khawatir. Hanya gelisah. Ustadz kapan selesai ya? Sudah lapar, belum ada konsumsi panitia, bisa gini? Wal ju', lapar. Ya, wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang. Kemarin harta tinggi-tinggi, statusnya tinggi, sekarang begitu berkurang, mulai kepikiran dan sebagainya. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Hidup sama dengan ujian, masalah. Jadi pernyataannya, orang yang hidup pasti punya masalah. Pasti itu. Pernyataan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia sudah tidak ingin hidup. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Baik. Sekarang pertanyaan kedua, ibu ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Apa maunya sebetulnya? Tidak ada yang nyambung dari tadi ya? Baiklah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Bismillah. Sudah. Sekarang lihat sini. Karena tiap hari kita punya masalah, bangun tidur itu sudah bermasalah. Sudah punya masalah. Saat bangun itu apakah mau duduk dulu, mau langsung pergi, mau jalan, bahkan sudah banyak pikiran. Betul, saat bangun sudah banyak pikiran. Bikinin teh buat suami dulu atau bangunin anak dulu. Anak kompol ada masalah lagi, macam-macam. Nah sekarang, karena Allah Maha tahu tentang alur kehidupan kita, maka Allah perkenankan pada kita untuk memohonkan solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tidak tanggung-tanggung ibu sekalian. Karena saya Allah, kata Allah, saya yang layak dipertuhankan. Tapi saya pun punya sifat al-ma'budul haq. Saya layak untuk disembah. Ketika kalian menyembah saya, hakikatnya bukan sekedar menuhankan saya, tapi saya akan atasi semua persoalan yang kalian hadapi dalam kehidupan. Makanya Nabi Musa alaihissalam, ketika kemudian diperkenalkan Allah kepadanya, maka disatukan dua nama ini. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Di sini rahasia kedua kita akan sampaikan. Quran surah 20 ayat ke-14. Tadi masih ingat? Nama Allah yang pertama maknanya apa? Yang paling berhak dipertuhankan. Yang kedua, yang lebih berhak disembah. Sekarang lihat. Innani anallahu. Allah memperkenalkan kepada Musa alaihissalam, sungguh saya Allah. La ilaha illa ana. Sifat pertama uluhiyah, yang layak dipertuhankan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali saya. Kemudian teruskan, fa'budni, maka sembah saya. Yang pertama menegaskan sifat ketuhanan, yang kedua menegaskan sifat penyembahan kita kepadanya. Yang paling menarik ketika diminta menyembah Allah, kita bertanya bagaimana caranya. Kata Allah, wa aqimis shalat li dzikri. Tunaikan salat untuk mengingat saya. Tunaikan salat sebagai pembuktian dari penyembahan kepada saya. Ibu sekalian, ketika kita diminta menunaikan salat, ternyata bukan sekedar ibadah, itu membuktikan gambaran dari tauhid kita kepada Allah. Benar nggak kita mengakui Allah sebagai Tuhan? Benar nggak kita mau menyembah Allah? Jadi kalau ibu ingin bedakan antara orang Islam yang betul-betul ingin menyembah Allah dan mentauhidkan Allah dengan orang Islam yang cuma ngaku Muslim,
mengatakan Allah tapi tidak membuktikan perkataannya, maka cek dalam sholatnya. Karena Nabi Musa ketika diperkenalkan, saya Allah, sembah saya, untuk membuktikan saya Allah, dan untuk membuktikan kamu menyembah saya perkenankan kamu untuk sholat. Kalau kamu sholat, berarti kamu mengakui saya sebagai Allah. Kalau kamu sholat, berarti kamu menyembah saya. Tapi kalau ada orang mengaku Allah Tuhannya tidak mau sholat, ada yang salah dengan pengakuannya. Karena itu sholat, itu kemudian diabadikan sampai akhir umat kehidupan manusia. Silahkan cek. Tadi Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat. Ibu buka Quran surah Maryam, surah 19, dari ayat 31 sampai dengan 33. Sholat. Ibu buka Quran surah 19 Maryam, ayat 55. Nabi Ismail sholat, memerintahkan keluarganya untuk sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Ibu buka Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Nabi Zakaria sholat. Kalau ibu urutkan, bukan hanya di syariat Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya sholat sebagai pembuktian penyembahan pada Allah dan menuhankan Allah, ikhlas dalam menuhankan Allah, maka semua hamba yang pernah hadir dalam kehidupan di bumi semua sholat. Urutkan. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Yasir Salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshan, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushana, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Semua salat. Ulangi. Kalau tak mampu mengulanginya, setidaknya tidurlah sholat mereka yang telah dilakukan. Maka saat kita diminta sholat, hakikatnya itu pembuktian ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar menuhankan. Tapi perhatikan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Ternyata saat kita sholat itu, kata Allah, karena engkau telah mengakui saya sebagai Tuhan dan engkau membuktikan dengan menyembah saya, maka sekarang pun saya akan kabulkan semua apa yang kamu mohonkan kepadaku. Kamu kurang rezeki, sebut nama saya, minta. Kamu banyak yang mengganggu, sebut nama saya, minta. Kamu kurang kasih sayang, sebut nama saya, minta. Dari awal sampai akhir, isi semua sholat itu permohonan. Makanya dalam kitab fikih disebut as-sholat hiya doa. Sholat itu adalah doa. Bukankah saat ibu sholat, ibu banyak berdoa? Silahkan cek, duduk di antara dua sujud sudah doa. Rabbighfirli warhamni terus warzuqni ya Allah minta rizki. Warhamni ya Allah sayangi saya. Wajburni ya Allah lindungi saya. Ibu ruku berdoa, iftitah berdoa, baca surat berdoa. Dan 5 kali dalam sehari. Makanya ketika kita diminta sholat, sebetulnya bukan hanya membuktikan kita hamba, tapi ada kasih sayang di balik itu semua yang ingin memberikan kemudahan dalam kehidupan. Sesuatu yang mudah dan mendapatkan keberhasilan hidup, itu bahasa Arab yang disebut dengan falah namanya. Falahun. Sesuatu yang mudah melahirkan kebahagiaan dan kesuksesan. Falahun. Masya Allah. Nih sebentar lagi mau sholat asar. Tandanya sholat ada panggilan namanya apa? Adzan. Baik. Dalam kalimat adzan, hayya 'alas shalah. Apakah panggilannya sampai situ? Tidak. Teruskan kalimatnya setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Perhatikan. Hayya 'alas shalah, ayo salat, salat. Anda bertanya, "Kenapa kami salat ya Allah?" Bukan sekedar membuktikan saya Allah dan menyembah saya, tapi ketika kamu membuktikan itu semua, hayya 'alal falah. Aku berikan segala kemudahan dan kebahagiaan serta mudahnya menggapai kesuksesan yang engkau harapkan itu. Makanya ibu tidak akan pernah dapatkan umat di masa lalu ketika dibimbing oleh Nabi dengan ibadah sholat, kecuali semuanya bahagia dan sukses dengan semua lapisan aktivitas yang dijalani. Pengusaha zaman Nabi datang perintah sholat. Begitu sholat berkali lipat meningkat aktivitasnya. Demikian semuanya, mau pedagang, birokrat, diplomat, macam-macam. Ibu kenal Abdurrahman bin Auf? Modalnya cuma pakaian. Dirampas hartanya oleh orang Mekah, kafir Quraisy. Hijrah kemudian ke Madinah. Saat hijrah hanya membawa bekal sholat, pakaian melekat di badan. Ditawari oleh orang paling kaya di Madinah, "Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyya."
Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda itu pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaan yang pernah saya miliki. Setengah ambil. Karena beliau tahu psikologis orang yang biasa di atas ketika turun ke bawah seketika akan banyak hal terjadi perubahan dalam dirinya. Saya sering katakan, kalau orang biasa naik Ferrari, itu kan begitu keluar, tangannya udah beda dengan yang turun dari angkot. Angkotnya turun, tawadu, terus sedekah. Maka dikeluarkan rumus fisika dalam bab gaya. Gaya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Punyanya segini, gayanya segitu. Tapi hukum gaya belum selesai, karena dalam pendekatan hukum Pascalnya, dalam bab tekanannya, itu F sama dengan P. F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi orang yang terlalu banyak gaya, itu semakin tertekan hidupnya. Ada sesuatu di atas, gayanya banyak. Ketika kehilangan popularitas dan harta benda, gayanya makin banyak. Tapi karena tidak ada yang mendukung, tekanannya banyak. Tinggi tekanannya. Itu yang menyebabkan bermasalah. Dikiranya sahabat mulia ini dari kaya jatuh fakir, dikira akan tertekan. Yuk saya berikan setengah harta saya. Kalau ingin menikah lagi, saya perkenankan menikah dengan siapapun paling cantik di Madinah, saya fasilitasi. Apa jawabannya? Lihat baik-baik kalimatnya. Allahu Akbar. Jazakallah khair, arini ainal aswaq. Semoga Allah muliakan Anda dengan pahala. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Abdurrahman bin Auf hanya akan mempraktikkan petunjuk Nabi lewat makna sholat. Dilatih oleh Nabi berdiri. Ini berdiri ada maknanya. Jangan dikira semua gerakan sholat gak ada maknanya. Ada maknanya. Orang cuma belajar dari takbir sampai salam, tata cara dengan bacaan, tapi tidak pernah dipelajari apa maksudnya. Ayo saya tanya ibu ya, dari semua bacaan sholat yang pernah dibacakan, paham nggak bacaannya? Itu masalahnya. Itu persoalannya. Banyak orang sujud gak ngerti apa yang dibaca. Banyak orang ruku tidak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana Allah bisa menjawab permohonan kita kalau kita saja tidak memahami apa yang diminta? Rabbighfirli warhamni warzuqni. Warzuqni, Allah mintakan rizki. Gak ngerti. Padahal sholat subuh 2 kali dimintakan, sholat duhur 4 kali dimintakan. Warzuqni, minta rizki. Habis dibaca, ya Allah berikan rizki kepadaku. Yang tadi apa? Yang tadi warzuqni. Coba dicek. Ya, jadi maksud saya begini, siapa di antara kehidupan kita yang pernah mendapatkan undangan 5 kali dalam sehari untuk menyelesaikan masalahnya, mengabulkan permintaannya, ada dosa diampuni? Makanya kata Nabi, sholat satu dengan yang lainnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang dia bawa. As-salawatu ila salawat, al-jum'atu ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna ma lam takunil kabair. Salat satu ke yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menggugurkan dosa-dosa kecil di antara keduanya sepanjang bukan dosa besar. Antum salat dari asar, zuhur ke asar, dosa-dosa kecil itu hilang, gugur. Tanpa diminta. Tapi ketika ibu minta dengan khusyuk, ya Allah anugerahkan saya rezeki terbaik. Ya Allah lindungi saya dari segala hal yang menjauhkan dari cinta dan ridhamu. Ya Allah tolong lindungi keluarga saya. Ya Allah tolong lindungi anak saya. Ya Allah jauhkan saya dari dosa-dosa yang pernah saya kerjakan. Saya mengakui ya Allah saya banyak dosa. Saya ngaku. Khataya itu banyak dosa. Tambah ya kecil, ya ngaku. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah dalam salat ini saya mengakui saya banyak dosa. Tapi saya yakin Kau Maha Pemaaf dan Pengampun dari semua dosa. Mohon jauhkan saya dengan dosa-dosa yang saya lakukan. Sejauh Engkau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Saya tidak ingin bertemu lagi dengan kesalahan dan dosa saya di akhirat, ya Allah. Pada saat Engkau tampakkan semua kekurangan walaupun itu kecil nilainya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sedikit keburukannya akan ditampakkan. Saya taubat ya Allah. Makanya sahabat Abu Bakar itu baru takbir Allahu Akbar sudah bergetar hatinya. Menangis. Nangis. Ditanya kenapa? Karena saya takut ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, saya pernah merasa besar dalam kehidupan, merasa hebat dibanding orang lain, angkuh dari orang, lebih besar daripada tetangga dan sebagainya. Itu sudah gemetaran, Bu. Sahabat Nabi, ayah mertua Nabi, hidup dengan Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, itu takbir gemetaran. Sama dengan ibu subuh-subuh di puncak gemetaran. Paham ya? Jadi kalau sudah mengerti di sini, sekarang pertanyaannya yang kedua. Lihat sini. Sebentar lagi, kita ada 15 menit sedikit. Tahan sebentar. Kalau tadi ikhlas dalam menerima ketetapan Allah, sekarang Allah tetapkan saya Tuhan, kata Allah. Ibu siap menerima Allah sebagai Tuhan? Ikhlas? Kalau itu semua ikhlas, maka ibu mesti buktikan. Pembuktian pertama,
Jangan pernah sekutukan Allah. Kalau saya setelah mengajarkan ini masih ada yang meminta-minta selain kepada Allah, maka saya gagal mengajarkan pelajaran pada hari ini. Lebih baik setiap muslimah cari guru lain yang bisa mendekatkan semua kepada Allah. 2, kalau memang Anda menerima Allah sebagai Tuhan, maka kita berkomitmen untuk menyembah Allah minimal lewat sholat. Maka kemudian dijelaskan dengan sangat rinci oleh Allah. Hanya persoalannya, ada orang yang saat sholat pun beribadah kepada Allah tidak mengikuti ketentuan yang kedua. Karena yang kedua ada yang disebut ikhlas dalam ibadah. Satu, ikhlas dalam bertauhid. Kedua, ikhlas dalam ibadah. Tahan ya. Yo, saya kasih 2 contoh Bu ya. Dulu orang punya masalah seperti Nabi Zakaria, sholat masalahnya selesai. Padahal kata manusia itu mustahil. Ada orang lupa dengan berbagai hal, dia sholat, dapat kemudian pengetahuan dari Allah. Ada orang punya kesulitan tingkat tinggi, dia sholat, selesai masalahnya. Sekarang kenapa orang sekarang sholatnya lebih sempurna bahkan? Ruku, sujudnya, kalimatnya. Ya, bacaannya sama dengan bacaan di zaman Nabi. Gerakannya sama, tidak ada yang berubah. Tapi kenapa hasilnya tidak sama? Orang sana sholat, orang sini sholat. Kenapa sholat yang di sana hasilnya bisa maksimal? Kenapa yang di sini tidak maksimal? Di sana berdoa, sini berdoa. Di masa Nabi orang sholat baca warzuqni, berikan saya rizki, datang sempurna berhasil. Orang sekarang sholat mengatakan warzuqni berkali-kali, tidak datang rizkinya. Bahkan ibu buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang terbitan dari Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, halaman 37 paling kanan. Paragraf pertama dari 1 sampai 3. Itu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang yang paling berhasil dalam aktivitas kehidupan dunia dalam level materinya. Hartanya banyak, kedudukan tercapai, tapi tahukah ibu, Imam An-Nawawi memberikan bocoran. Hal yang paling membahagiakan mereka bukan saat mendapati omsetnya bertambah, harta meningkat, bukan. Tapi saat mereka mendapati kesempatan sholat di malam hari, sampai bisa menghatamkan Al-Quran dalam sholat malam. Jadi kalau orang paham fungsi sholat bisa meringankan hidupnya, bahkan dia menunggu waktu sholat Bu. Dia tunggu itu. Bahkan baru selesai zuhur dia sudah nunggu asar. Kapan lagi asar ya? Baru asar dia tunggu maghrib. Tapi kalau orang nggak ngerti, kalau dipanggil sholat untuk memudahkan hidupnya, maka dia akan melihat itu hanya sebagai beban dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama, Allahu Akbar lagi. Yang ini apa? Ini asar. Barusan tadi zuhur, kau udah asar lagi? Selesai asar, datang maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tahu? Oh, sudah tahu. Ada yang bahkan tidak terpanggil dalam kehidupannya, sulit dia menerima itu. Maka ada yang salah dalam dirinya. Kalau ibu nggak akrab dengan teman dunia, ibu bisa pindah ke yang lain. Ibu nggak akrab dengan orang di Bandung, pindah ke Jakarta. Nggak akrab se-Indonesia, ada di Malaysia. Tapi kalau ibu nggak akrab dengan Allah, mau lari kemana? Bahkan ibu meninggalkan dunia, silahkan cek di alam kubur, bagaimana statusnya. Di alam kubur bermasalah, pindah ke akhirat, silahkan rasakan bagaimana keadaannya. Maka dari sinilah kemudian, sekarang pertanyaan terbesarnya, kalau ada orang sholat, sama dengan orang dulu sholat, tapi dia tidak mendapatkan hasil seperti orang dulu, apa persoalannya? Maka disampaikan pesan dalam Al-Quran, boleh jadi dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Karena saat Allah minta beribadah, fa'budni, itu ibadah. Bagaimana cara ibadahnya? Diturunkanlah Quran surah ke-98 ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tadi mukhlis artinya apa? Orang ikhlas. Kalau orangnya banyak, tinggal tambah in di ujungnya. Ini Bu ya. Kalau ada in atau un, itu mencakup sama laki-laki dan perempuan. Boleh laki-laki saja atau laki-laki dan perempuan. Jadi sudah tergabung di sini, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ibu ingin khususkan perempuan saja tanpa laki-laki, tinggal tambah alif dan ta di ujungnya. Alif dan ta, menunjuk pada banyak. Misal, muslimin, itu mencakup laki-laki perempuan, atau laki-laki saja. Ibu ingin khususkan perempuan tanpa ada laki-laki, tambahkan alif ta di ujungnya. Muslimat, mukminin, shaimin, hadirin. Nggak ada hadirat Bu, nggak usah ngarang. Ya,
Mengharang cuma di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Jadi di Arab itu ada kalimat-kalimat yang tidak usah ditambah at lagi karena sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Contoh, kafirin, nggak ada kafirat. Makanya kuliah ayyuhal kafirun dan tidak ditambahkan dengan al-kafirat. Jelas? Hadirin, hadirin saja, tidak ada hadirat. Jelas ya? Jadi kalau di hadirin itu mencakup semuanya laki-laki perempuan. Makanya di Arab tidak ada kalimat hadirin dan hadirat. Paham ya? Nah, sekarang lihat sini. Perhatikan. Kalau disebutkan mukhlisin, mencakup laki-laki saja atau perempuan? Semuanya, laki-laki dan perempuan. Lihat sini. Dan tidaklah diperintahkan mereka untuk beribadah, ibadah, kecuali kami minta